Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Ahmad Fatoni Abbas selaku CGB Angkatan 5 dari SMK Negeri Klakah Kabupaten Lumajang akan melakukan refleksi terhadap wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Saya sudah melakukan wawancara terhadap yang pertama Bapak Kepala Sekolah di SMK Negeri Klakah, yaitu Bapak Widodo Sudiono, dan yang kedua melakukan wawancara terhadap Bapak Yatim Hudori selaku Kepala SMA Negeri 2 Lumajang dan SMA Negeri Senduro. Saya melakukan wawancara dengan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh LMS. Hal yang menarik dari wawancara terhadap dua kepala sekolah tersebut adalah keduanya berupaya memecahkan masalah itu dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, baik mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku maupun mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang saling berbenturan, terutama ketika menghadapi kasus dilema etika di mana yang dilawankan itu adalah sama-sama benar. Kemudian juga bisa dilihat bahwa kepala sekolah tersebut, yaitu Bapak Widodo Sudiono dan Bapak Yatim Hudori, itu memiliki langkah penyelesaian yang berbeda-beda. Bapak Widodo Sudiono berupaya itu ketika mengambil keputusan selalu mengupayakan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dengan melakukan dialog bersama. Sedangkan Bapak Yatim Hudori berusaha memeriksa aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada sehingga pemecahan masalahnya itu tidak melabrak aturan. Dari cara tersebut dapat dilihat bahwa prinsip yang digunakan oleh kedua kepala sekolah berbeda. Bapak Widodo Sudiono menggunakan prinsip berbasis hasil akhir yang mengakomodasi kepentingan orang banyak, sementara Bapak Yatim Hudori berupaya menggunakan prinsip berbasis peraturan, karena beliau beranggapan setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah dan lingkungannya itu sudah punya aturan masing-masing, sehingga pihak atau kepala sekolah itu tinggal menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian terkait dengan rencana kepala sekolah bagaimana menyelesaikan dilema etika, secara umum hampir sama. Bapak Widodo mengedepankan dialog bersama pihak-pihak yang terlibat. Beliau juga mencari pendapat atau meminta pendapat dari wakil kepala sekolah dan guru-guru untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Widodo juga merencanakan akan membuat jadwal rutin setiap bulan untuk menyelesaikan masalah, dan hal ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Yatim Hudori. Bapak Yatim Hudori menyampaikan bahwa ia sudah punya jadwal tertentu setiap bulan sekali untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Yatim Hudori menyatakan bahwa ia sering meminta bantuan kepada Bapak atau Ibu wakil kepala sekolah untuk menunjukkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga aturan yang dibuat itu dapat menjadi panduan untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah. Namun pada akhirnya
dari kedua kepala sekolah tersebut menyampaikan bahwa untuk mengambil keputusan perlu dilakukan secara bijak dan hati-hati, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain, tidak merugikan siswa, tidak merugikan pihak-pihak yang bersitekan. Sementara itu, dari belajar bersama Bapak Kepala Sekolah yang tadi kita wawancara, saya sendiri ketika menghadapi kasus dilema etika, saya berupaya untuk mendengarkan kebutuhan pihak-pihak yang bertentangan. Prinsip yang saya pegang itu sering saya menggunakan prinsip berbasis rasa peduli. Siswa yang bermasalah, yang saya menghadapi dilema etika, saya lihat kondisi siswa. Saya menganggap siswa itu adalah individu yang sedang belajar, yang mungkin sekali melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan yang dilakukan siswa dapat menjadi kekuatan apabila kita, guru, dapat membantu siswa melakukan refleksi dengan baik, sehingga keputusan yang diambil menguntungkan siswa, tidak merugikan siswa, juga tidak merugikan keutuhan sekolah. Demikian.